Dinamika hukum di sekitar penanganan perkara. Roy Suryo CS kembali memanas dan memicu sorotan tajam dari pihak pelapor, yakni kubu Joko Widodo beserta tim aliansi advokat pendukungnya. Langkah hukum beruntun yang terus ditempuh oleh pihak pemohon, mulai dari pengajuan pra-peradilan berulang hingga manuver hukum lainnya, dinilai telah mencederai asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, serta menciptakan celah penundaan yang merugikan kepastian hukum. Menyikapi situasi tersebut, kubu Jokowi tidak tinggal diam dan secara resmi mengambil sikap perlawanan terstruktur, mulai dari melayangkan desakan keras kepada lembaga peradilan tertinggi hingga menyiapkan langkah hukum pidana lanjutan. Berikut adalah 5 desakan dan langkah tegas kubu Jokowi terkait polemik pra-peradilan berulang Roy Suryo CS. Polemik seputar pengajuan pra-peradilan yang terus berulang dalam penanganan perkara Roy Suryo CS memicu reaksi keras dari kubu pelapor. Dalam pernyataan resminya, Ade Darmawan secara tegas menyampaikan langkah terstruktur yang diambil oleh tim hukum untuk mengatasi persoalan tersebut. Kubu Jokowi melayangkan ultimatum keras kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, hingga Pengadilan Negeri agar segera mengambil sikap tegas. Langkah ini dinilai mendesak untuk menambal kekosongan hukum yang terjadi di dalam KUHP baru, khususnya terkait celah hukum dalam pengajuan pra-peradilan yang kerap dimanfaatkan untuk menunda proses peradilan. Oleh karena itu, pimpinan Mahkamah Agung didesak untuk segera mengeluarkan regulasi khusus, baik berupa peraturan Mahkamah Agung maupun surat edaran Mahkamah Agung. Tujuan kita adalah mendesak dan memberikan ultimatum terhadap Mahkamah Agung maupun di tingkat bawahnya, Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri, agar segera mengambil sikap, baik itu dalam bentuk penetapan pengadilan, kalau pada tingkatan Pengadilan Negeri, dan kalau untuk tahap Mahkamah Agung, yaitu perma atau sema yang harus dikeluarkan dalam rangka kekosongan hukum yang terjadi di KUHP baru terkait Prapit. Pradi Bersatu meminta sekali lagi kepada Mahkamah Agung Indonesia segera mengambil langkah kebijakan yudisial untuk memberikan kepastian mengenai batas pengajuan pra-peradilan secara berulang. Sekali lagi, kami tidak meminta hak peradilan atau Prapit dihapus. Kami tidak meminta tersangka kehilangan hak pembelaan. Kami pun tidak meminta aturan yang jelas agar hak tidak berubah menjadi penyalahgunaan proses hukum. Dan demikian pernyataan resmi Pradi Bersatu disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional komunitas advokat dalam menjaga kepastian hukum, keadilan, efektivitas penegak hukum, dan kewibawaan lembaga peradilan di Indonesia. Jakarta, 10 Agustus 2006. TPN Pradi Bersatu, Ketua dan Sekjen, Ketua dan Sekjen. Sebagai wujud keseriusan dalam mengawal kepastian hukum dan menghentikan celah prosedural yang dinilai merusak keadilan, kubu pelapor resmi mengambil langkah administratif dan konstitusional. Ade Darmawan bersama tim hukum mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengirimkan surat terbuka secara resmi kepada Ketua Mahkamah Agung. Dalam surat pengaduan yang disertai konferensi pers tersebut, Pradi Bersatu bersama kubu pelapor menyampaikan 7 alasan mendasar dan mendesak pimpinan Mahkamah Agung untuk segera mempertimbangkannya. Di antara poin utama yang dituntut adalah agar MA melakukan kajian khusus terhadap fenomena pra-peradilan berulang, menerbitkan regulasi pembatasan untuk menolak pengajuan dengan objek serupa, serta memastikan bahwa instrumen pra-peradilan tidak lagi disalahgunakan sebagai strategi untuk menghambat pemeriksaan perkara pokok di persidangan. Hari ini kami hadir telah menyurat kepada Ketua Mahkamah Agung dan sudah dikirim per hari ini juga dan dibarengi dengan pers conference hari ini. Semoga Ketua Mahkamah Agung yang terhormat
agar bisa mempertimbangkan surat-surat dari berbagai lembaga hukum yang ada di Republik ini. Berdasarkan 7 alasan tersebut, Peradi Bersatu meminta sekali lagi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, pertama, melakukan kajian khusus mengenai fenomena pengajuan pra-peradilan berulang dalam perkara pidana yang sama. Dan yang kedua adalah menerbitkan SEMA, PERMA atau pedoman judisial yang memberikan batasan terhadap pengajuan pra-peradilan berulang. Yang ketiga, memberikan pedoman bahwa permohonan dengan objek, alasan, dan keadaan hukum yang pada substansinya sama dengan permohonan yang telah diputus dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Yang keempat adalah tetap memberikan ruang bagi pra-peradilan apabila terang objek, tindakan atau keadaan hukum yang benar-benar baru. Yang kelima, memastikan bahwa pra-peradilan tidak digunakan sebagai sarana untuk menghambat atau memperlambat pemberitaan perkara pokok. Peringatan keras disampaikan oleh kubu pelapor terhadap dinamika penanganan hukum yang dinilai mencederai keadilan. Menanggapi praktik pra-peradilan berulang yang terus terjadi, tim hukum secara terbuka melontarkan ancaman untuk menyeret para hakim yang memproses celah prosedural tersebut ke lembaga pengawas etik. Dalam keterangannya, pihak pelapor menegaskan bahwa pembiaran terhadap praktik ini berpotensi menciptakan preseden buruk dan ditiru oleh pihak lain, sehingga substansi pokok perkara justru kabur di balik rekayasa prosedural. Oleh karena itu, jika praktik yang dinilai sebagai bentuk kolusi prosedural ini terus dibiarkan, kubu pelapor memastikan tidak akan tinggal diam dan siap melaporkan para hakim terkait ke Komisi Yudisial demi menjaga integritas penegakan hukum di Indonesia. Saya sepakat, Bung Andi Aswan ya, bahwa kita kalau ini terus berulang, kita akan melaporkan para hakim itu ke Komisi Yudisial. Jadi jangan para hakim ini merasa kita tidak mengikuti tindak tanduk. Jadi ini kalau tadi Bung Freddy mengatakan ada hal yang sistematis, ya kemungkinan ada kolusi hukum di sini, kolusi prosedural yang harus kita interupsi di situ. Karena kalau ini terus pembiaran, ya, ini akan menjadi presiden ditiru oleh para penjahat-penjahat ke depan. Ya. Ini akan ditiru, diikuti, sehingga substansi pokok persoalan itu akan hilang karena pembenaran dari proses yang mereka lakukan. Nah ini yang tengah diperankan oleh Roy Panci dan kawan-kawannya. Dan yang ada di belakang dia itu yang kita akan nanti. Langkah hukum beruntun berupa pra-peradilan yang terus diajukan oleh Roy Suryo CS tidak lagi dipandang sekadar sebagai pemanfaatan celah aturan, melainkan telah bergeser menjadi tindakan merintangi peradilan. Penilaian tegas ini disampaikan oleh Petrus Balapationa menyikapi tertundanya proses persidangan pokok perkara akibat gugatan tersebut. Dalam keterangannya, Petrus menegaskan bahwa pihak kejaksaan, khususnya instansi yang menangani penuntutan, merupakan pihak yang paling dirugikan secara langsung. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP, pemeriksaan pokok perkara memang tidak dapat dilanjutkan selama proses pra-peradilan masih berjalan. Kondisi inilah yang dinilai disalahgunakan untuk menghambat jalannya penuntutan. Oleh karena itu, kubu pelapor secara terbuka mendesak pihak Kejaksaan Negeri untuk segera mengambil sikap tegas dengan melaporkan tindakan tersebut sebagai dugaan tindak pidana merintangi proses peradilan. Jaksa yang merasa dirugikan, dia harus melaporkan. Karena ini merugikan jaksa. Kan jaksa tugasnya melakukan penuntutan. Tapi dengan alasan ini kan sudah dikategorikan merintangi proses peradilan. Jadi jaksa lah yang berkepentingan. Bahwa seharusnya dia sudah menjalankan proses penuntutan dengan membacakan dakwaan dan pembuktian. Tapi gara-gara pra-peradilan, karena di KUHP juga memang diatur. Selama masih pra-peradilan, perkara pokok tidak boleh disidangkan. Tapi dia menggunakan pra-peradilan itu untuk melakukan kejahatan, merintangi penyidikan. Jadi seharusnya yang berkepentingan ini jaksa, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur atau yang Selatan yang membuat dakwaan itu.
Sorotan tajam kembali diarahkan kepada rangkaian manuver hukum yang dinilai mencederai rasa keadilan. Dalam keterangannya, Ade Darmawan secara terbuka mengkritik langkah pra-peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifa yang dinilai mencerminkan pola permainan prosedural yang kurang sehat bagi iklim penegakan hukum di Indonesia. Langkah hukum tersebut dinilai telah melanggar prinsip-prinsip fundamental ilmu hukum yang telah disepakati bersama. Ketidakjelasan batas dalam pengajuan pra-peradilan ini dikhawatirkan akan terus dimanfaatkan untuk mengaburkan substansi pokok perkara, sehingga merusak esensi penegakan hukum yang berkeadilan. Karena adanya beberapa persoalan termasuk kasus yang viral hari ini, yaitu rapid yang dilakukan juga oleh Dr. Tifa dan juga Febri, ya, ini akan mencerminkan bahwa akan terjadi permainan yang menjadi role model yang cukup tidak baik bagi penerapan hukum di Indonesia, yang melupakan pokok perkara atau melupakan satu tindakan hukum yang memang melanggar prinsip, sekali lagi, bahwa di mana tidak adanya kejelasan terkait rapid, maka niscaya sesuai dengan apa yang telah kita pelajari bersama di Fakultas Hukum, bahwa ini telah melanggar prinsip hukum itu sendiri. Ya, apa prinsip hukum? Adalah kepastian hukum itu sendiri. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.